Di saat kita masih bisa tidur dengan tenang, ada saudara kita yang terjaga dalam dingin dan ketakutan yang panjang. Di saat makanan mudah kita dapatkan, ada yang menahan lapar sambil berdoa penuh harapan. Rumah mereka runtuh, bukan hanya bangunan, tapi juga kenangan. Harta mereka hilang, dan hanya tersisa sabar serta iman yang dipertahankan. Anak-anak pun menangis bukan karena manja, tapi karena takut dan trauma yang nyata. Para orang tua pun terdiam, memikul beban tanpa banyak suara. Namun sebagian mereka, ada yang tidak mengeluh pada manusia. Mereka mengadu kepada Allah, Rabb alam semesta, dan Allah menggerakkan kami untuk mengetuk hati Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan turut merasakan sakitnya. Hadis muttafaqun alaih. Hari ini kita diuji dengan kelapangan. Mereka diuji dengan kehilangan. Jika kita belum mampu hadir dengan badan, hadirlah dengan doa dan bantuan. Sedikit dari kita sangat berarti bagi mereka. Pesan leluhur untuk Luhut. Memang di awal Pak Prabowo seperti kesannya memang tegak lurus Jokowi, karena judulnya dari kampanye seperti itu. Tapi sepertinya Allah memberikan teguran ataupun dijawil Pak Prabowo supaya kamu tegak lurus loh, Wok. Kalau sudah dijadikan presiden sama rakyat, jangan tegak lurusnya sama Jokowi, ya tegak lurus kepada rakyatmu. Nah, ini sepertinya sudah mengarah ke situ. Ahli tafsir agama. Jadi kembali lagi, supaya setia dengan ucapan, terutama Bapak Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengatakan di acara Rosi tidak akan lagi campur tangan atau menjabat di era Pak Prabowo. Tapi kenyataannya dia menjadi Dewan Ekonomi. Dia katanya sudah nurut sama istrinya, tapi kenyataannya tidak. Ya jadinya bukan setia wacana. Maka di sini ahli tafsir agama blessing ini adalah setia dengan ucapan, karena apa yang dia ucapkan itu disaksikan oleh kedua malaikat yang menjaga di kanan dan kirinya. Dan di sini ada simbol di mana situasi saat ini yang sedang terjadi pada diri Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Ada simbol di sini 10 tongkat. Bagaimana pikirannya ini sangat berat sekarang. Kalau kemarin dia setia dengan ucapannya, tidak menerima tugas dari kabinet Prabowo, mungkin tetap setia dengan istrinya, ngikutin saran dari istrinya, mungkin tidak akan seperti sekarang. Tapi karma itu senantiasa mengejar siapa yang berbuat, karena karma itu adalah perbuatan dan hukumnya pasti ada. Itu kalau karma ya. Maka ini situasi yang sekarang, kerugian kereta cepat Wus ini kedepannya banyak masalah yang terjadi pada Pak Luhut, karena di sini elemennya api, persoalannya tetap terjadi. Tetapi ini terjadinya kalau tadi Bunda dibilang bahwa Tom Limbong saja yang impor gula kena proses, kenapa Jokowi dan Luhut tidak kena proses gitu ya? Kalau memang dia selamat gitu ya, karena di sini ada simbol ratu. Ratu ini masih bisa ada empati lah dari mereka yang di atas yang tahu, karena kalau satu orang kena, yang di sini kan kayak efek domino, semuanya bakal kena gitu. Subscribe untuk menonton full videonya. Hai. Bencana membawa berkah, hai. Nah, bencana membawa berkah. Bencana membawa berkah dalam lumpur tsunami, lumpur banjir bandang. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan masalah berita perihal Pak Prabowo tidak mau menerima bantuan dari negara luar, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel Pabrik News tetap bisa menayangkan berita-berita yang terkini, terbaru, agar saudaraku semua bisa mengetahui apa yang terjadi keadaan di negeri ini. Ya, semoga saudara kita ya Aceh, Sumatera berikan kekuatan, kesabaran, cepat pulih kembali, bisa normal. Dan namanya bencana kan nggak tahu kapan datangnya, tiba-tiba kehendak Allah. Kita cuma bisa mendoakan semoga kuat, cepat pulih keadaannya,
bisa normal kembali. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Bukan persoalan kalian, ini persoalan Tapanuli. Jangan ada yang berani menghentikan semua mayat diangkat. Semua mayat diangkat baru boleh berhenti. Jangan ada yang berani menghentikan. Jangan disalahkan pemerintah lah. Masyarakat juga anak saya. Itu keluarga korban, Bu. Ibu, saya ngomong sama kamu nanti. Kamu laporkan saya pertama. Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam, jangan sama saya. Nanti kau ngomong macam-macam. Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam, jangan sama saya. Macam-macam. Apa sih kamu Negara ini lucu sekali ya. Kalau ada orang yang berbicara tentang bencana disebabkan longsor-longsor itu penyebabnya adalah penggundulan hutan. Di sana di mana banyak yang namanya usaha Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Sama pemimpinnya juga, ya kan? Nah artinya kalau orang lain nggak bisa melakukan itu, ya ngomong itu, ibu-ibu nggak bisa melakukan apa-apa, terus bicara hak, ya yang wajar-wajar aja. Kenapa? Kalau ada masyarakat melapor tindakan itu, mengucapkan tindakan itu, ya selalu dibawa ke hukum. Sementara orang-orang yang di atas sekelas yang namanya Luhut Binsar Panjaitan itu tidak pernah kesentuh hukum, ya kan? Nggak boleh yang lain. Saya tanya, apa negara ini milik Luhut Binsar Panjaitan aja sehingga bebas gitu hutan-hutan digundulin? Bilang lagi tuh menterinya ya nggak ada kayu dipotong, buta itu orang, ya buta sekali itu orang. Nih, kalau korban-korban ya keluarganya banyak yang mati berteriak ya wajar. Tapi selalu berdebat ya, mau menang sendiri. Soal Tapanuli, soal Padang dan sebagainya itu pasti ada penggundulan hutannya yang ada di sana. Ya, selalu ada juga yang menyalahkan, jangan salahkan pemerintah. Lah jangan salahkan pemerintah, pemimpin nggak tahu apa-apa, dia juga punya lahan yang di Papua itu, ingat, belum ada orang yang menyuarakannya. Di sana ada 2 juta hektar yang dibuka di Papua yang belum terupload di media sosial ini, belum. Ya, tapi suatu saat akan terbongkar, ya itu di Papua. Kedua, kenapa? Ya ini salah satunya, ya perizinan. Makanya dia dulu Pak Luhut Binsar Panjaitan itu jadi penjilat. Dulu Jokowi paling terbaik katanya kan. Setelah berunding kong kalingkong bagaimana-bagaimananya ya supaya aman. Nah ini yang namanya usaha-usaha dia aman. Ya usaha-usaha mereka ini aman. Bilang Prabowo terbaik. Kalau dulu dia bilang nih tidak bagus, ya kan. Ujung-ujungnya kalau mau kerjasama dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini bilang Prabowo terbaik, ya jauh lebih baik. Nah begitu. Nah undang-undang yang dibuat Omnibus Law dan segala macam itu menguntungkan kalian. Yang katanya Jokowi agar tidak mampir ke sana, agar tidak mampir ke sini, ya kan? Tuh contohnya IMIP itu punya Luhut Binsar Panjaitan tuh no dusono ya usahanya. Ya, jadi lolos semua kan. Kalau gelundungan-gelundungan kayu itu dibawa ke negeri jiran itu semuanya lancar, nggak ada yang memberhentikan, nggak ada yang berani kan. Pertanyaan saya, presiden kita tunduk semua ya sama pengusaha. Dia juga menjabat itu merangkep-rangkep kata Bapak Jokowi, nggak hanya satu tempat, dia nggak hanya jadi menteri, ya. Menjadi sekretaris, menjadi itu, menjadi ini, itu banyak loh. Ya 4 jabatan sekaligus di zamannya Jokowi. Itu salah satunya, entahlah kalau yang sekarang. Nah, tapi kenapa yang heran, giliran kita sindir-sindir yang begini, ya. Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu, kalau nggak mau pergi tinggal di Indonesia, pergi aja sono.
Semua dipajak-pajakin, sementara rakyat dicekik-cekik, pajak-pajakin, meloloskan usaha-usaha kalian untuk menutupi pajak agar masuk ke luar negeri itu lancar pada semuanya. Indonesia dikibul-kibulin terus sama orang-orang pengusaha yang serakah maruk seperti ini. Udah mau mati juga, bau tanah juga masih juga begitu. Ketika rakyat itu menuntut keadilan, ya kami laporkan Anda. Selalu lapor, dijeratin hukum. Sementara yang di atas leha-leha, enak membuat peraturan sendiri, ya seenak udelnya pokoknya. Nah, negara kita ini serasa nggak punya pemimpin loh, negara gini. Semua diatur, ya semua udah pada diatur sama yang pengusaha-pengusaha yang seperti ini. Si tukang mebel dia juga yang aturkan supaya dia jadi presiden, supaya aman. Itu. Nah, walaupun sekalipun jenderal. Nah, saya jadi ingat nih, dulu ada kasus yang namanya tambang timah di Pulau Bangka. Apa kabar itu? Dulu juga ada kasus yang namanya sawit yang di Lampung itu ya, bersama sebelum Zumi Zola ditangkap itu. Apa kabar itu? Semua tenggelam pemberitaan itu. Apa kabar yang di Jambi? Ya ingat, bukan hanya di Aceh, Sulawesi, ya Sulawesi Tengah, bukan hanya Sumatera, Tapanuli dan segalanya. Yang di Jambi juga ada. Makanya orang Jambi itu kalau ada karena kemarin itu kasus, ya banyak melibatkan orang-orang baju coklat itu kan, orang-orang Jambi, ya yang di Jambi ya kan. Nah kasus banyak yang ya cobalah sekarang. Ya, usaha-usaha mereka ini banyak juga di Jambi loh. Belum terpublikasi. Belum. Itu namanya ya pemerintah ya saat ini ngalahin gimana ya? Ngalahin PKI kalau kata saya. Ya di negara kita ini kita rasanya hidup di tengah-tengah komunis. Karena pakai kekerasan. Kalau kita keras, mereka yang bilang kita pelanggar hukum. Sementara mereka sangat keras bekerja di sana sampai hutan-hutan digundulin. Ya, mereka tenang-tenang aja. Korban beribu-ribu, ya tidak masalah. Ada santunankah dari perusahaan? Tidak ada. Ya, tidak ada itu. Ya, bagaimana coba Indonesia mau dibilangin merdeka? Ya kan kita ini dijajah oleh yang namanya pengusaha sendiri. Ya, segala undang-undang dirubah. Makanya saya juga sudah bilang, ya, di sana anak saya mau masuk undang-undang Mahkamah Konstitusi dirubah. Ya, di sana jalan tol dibangun segera di sana karena ada tambah udang anak saya. Ya kan seperti itu. Ya toh, di sana di Medan, Blok Medan, diutamakan jalannya di sana kan ada usaha mantu gua. Ya seperti itu. Ya di sini harus diperhatikan katanya ya. Nah, karena di sana banyak usahanya si banyak cocot. Negara kita nih bisa nggak sih melawan si Luhut bin Sarpanjaitan ini? Bisa nggak kira-kira? Nah, negara kita ini digenggam, diatur loh. Dulu yang paling saya muak dengarnya Jokowi paling terbaik, Prabowo tuh enggak. Ya ngapain ya, orang pelanggar HAM katanya pilih. Begitu dia jadi penjilat tulen ya, dia bilang begini, Prabowo yang terbaik. Salah satu kalian mikirlah di sana, siapa dia? Penjilat itu begitu, supaya usaha-usaha mereka tuh aman. Ya. Undang-undang yang dibuat masuk draft itu dulu, undang-undang Omnibus Law dan segala macam usaha pengusaha segala macam. Nah, kalau kamu teriak-teriak orang asing, orang negara asing itu udah banyak gulung tikar pulang ke negaranya sendiri, pabrik-pabrik banyak, makanya rakyat Indonesia itu banyak pengangguran. Pabrik-pabrik Cina, Jepang, segala macam pulang loh ke negaranya sendiri. Ya akibat undang-undang yang dibuat mereka untuk menguntungkan mereka, bukan rakyat. Jangan selalu jual-jual rakyat. Rakyat terus yang dijual. Walaupun itu undang-undang mereka yang perbaharui, bilang lagi menguntungkan rakyat. Rakyat terus yang dijual. Mabok gua dah sama yang namanya omongan-omongan pejabat tinggi, model-model begitu. Pemimpin-pemimpinnya hanya iming-iming. Ya, mau nangkap yang namanya koruptor, mau nangkap yang ini harus dibasmi pembalak liar. Aduh, omong kosong itu, omong kosong semua. Ya omong kosong. Ya, mau nangkap yang namanya 100 hari jadi presiden, nangkap para koruptornya banyak di jidatnya itu.
ya koruptor-koruptor itu banyak di jidatnya itu. Mana dia berani dia cabut kuku sendiri, ya kan? Mana berani? Ada lagi nih ya, kemarin dia pidato segala macam aman, segala macam terkendali. Semuanya omong kosong itu, semuanya ditutup-tutupi. Tapi mudah-mudahan ya orang asing itu menyorot semua ya, keadaan di Indonesia sekarang ini lagi kacau. Ya kan? Bener kan kata yang namanya Trump? Indonesia lebih sengsara. Datanya mereka juga dijual. Itu bener enggak? Suatu saat terkuak semua loh. Ya terserah lo mau komen apa tentang apa yang saya sampaikan, terserah. Ya. Sok jijai lo. Menderita selamanya lo sana. Rasain lo pada. Akibat salah pilih lo pada ya. Begitu jadinya penderitaan, baru teriak-teriak sekarang. Dulu saya teriak-teriak, latar belakangnya dilihat. Di media sosial ribut seolah bangsa ini terpecah belah. Tapi Ferry Irwandi ungkap realitanya jauh berbeda. Di lokasi banjir, mereka semua bergerak menjadi satu. Kalau di lapangan ya gue bisa ngomong kayak gitu. Lapangan dan sosial media itu 180 derajat berbeda gitu. Di lapangannya itu bener-bener lu ngelihat Indonesia itu bersatu gitu. Jembatan yang harusnya jadi 1 bulan justru sudah berdiri hanya dalam hitungan hari. Akses rumah sakit yang tertutup lumpur berhasil kembali bersinar berkat kolaborasi antara TNI, Polri, dan relawan. Perjuangan semua pihak, gue bisa bilang kayak gitu. Relawannya, pemerintah melalui TNI, Polri-nya, masyarakatnya, bahkan korbannya sendiri. Semuanya kolaborasi tuh, beresin rumah sakit itu. Ini menjadi bukti pemerintah memang benar-benar hadir. Tak ada sekat, tak ada kubu. Warga, aparat, relawan, semua menyatu menghadapi bencana. Pertanyaannya, lalu siapa sebenarnya yang sibuk memecah belah media sosial? Gimana menurut kalian? Gubernur Aceh Muallim menangis melelehkan air mata melihat satu kampung terisolir. Helikopter tidak datang, beras tidak ada. Masyarakatnya meninggal bukan karena bencana alam, tapi karena kelaparan, bantuan terlambat datang. Yang mempunyai kekuasaan, mohon tetapkan bencana Aceh ini sebagai bencana nasional. Ini bagi masyarakat Aceh, ini adalah tsunami kedua. Bapak lihat di sana, ini merupakan rumah-rumah mereka semuanya di sini, Pak. Sekarang masyarakat mengungsi, Pak, mengungsi. Ada yang ke hutan. Bapak lihat semua, Pak. Bapak lihat. Semoga keadaan kembali pulih. Semoga alam kembali damai. Berdoa selalu tabahkan. Setelah lebih dari 2 pekan pasca bencana banjir bandang yang melanda 3 provinsi di Sumatera, kini situasi masih belum sepenuhnya pulih. Warga harus melanjutkan hidup dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Di Aceh Tamiang, kami akan menelusuri bagaimana kehidupan masyarakat perlahan-lahan bangkit pasca bencana dan apa saja yang harus mereka hadapi di kondisi yang serba tidak pasti ini. Saya Krisanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Kita bisa saksikan salah satu rumah yang ada di desa Kota Lintang ya, yang terdampak parah.
Anda bisa bayangkan kerusakannya begitu parah sehingga bahkan antar rumah ini sudah tidak ada jarak lagi. Begitu. Ini rumah saya Pak. Nih. Ini rumah ponaan. Ah, ini anyut nih, ya kan? Habis semua nih. Ini tinggal lah itunya sedikit tuh. Ya kan? Iya. Ini rumah ponaan. Nah, ini rumah ibu. Nah, dan hancur lebur. Jadi nggak ada sisanya sama? Nggak ada. Bahkan inilah pasang keluar di badan. Yang besar kali ini airnya malam numpang di sini kan, rumah ini tetangga kan. Ah, rupanya naik lagi. Kami terus naik ke Rengseng. Aduh, waktu hari Jumat udah itu nggak bisa keluar lagi. Ada ini kan ada yang ini nih bocor cuman satu. Nggak tahu lagi dari rabong ke rabong tuh orang nih dibantu ditolong. Dah nggak ada lagi lah ya kan. Sedih kali memang. Ini keluarga ibu? Keluarga. Iya. Ini ngapain kembali lagi ke rumah, mau bersih-bersih atau apa? Iya, mana itunya yang bersih-bersih rumah? Hel, ada selia, tolong keluar, panggil mama. Oh, siapa yang udah lama ya? Nggak ada. Anaknya tuh di rumah, iya mau bersih-bersih sini orang nih. Iya, jadi ibu numpang itulah depan tepekong tadi itu ya kan. Semangat ibu ya. Oh, insya Allah. Bersih rumahnya semoga bisa dibangun kembali. Iya. Jadi ini maksudnya ibu Saudah, ya, umur 73. Malam itu bumi memberat, hujan jatuh tanpa jeda, makin pekat sungai Tami yang meluap marah, membawa rumah, membawa kisah. Anak-anak berlari memanggil ibu, ayah terjebak tak tahu arah itu. Di gelap malam yang penuh derita, kita kehilangan banyak orang tersayang. Namun di balik arus yang kejam, ada tangan-tangan yang tetap menggenggam. Aceh Tami yang menangis tapi tak menyerah, meski banjir merobohkan banyak asa. Kita berdiri meski kaki gemetar, kita bertahan meski hati retak dan lapar. Dan saat lumpur mulai surut pelan, harapan kita mulai bangkit perlahan. Pengungsian dingin dan terlalu penuh, air bersih sulit, malam terasa pilu. Hanya pakaian yang tersisa, gemetar tubuh basah tak berdaya. Relawan datang menembus jalan, membawa makanan, membawa harapan. Walau gelap menyelimuti malam, cahaya kecil tetap menyalakan harapan. Dalam hancur kita menemukan arti, dalam gelap kita belajar menyala lagi.
Aceh Tamiang menangis tapi tak menyerah. Meski banjir merobohkan banyak asa, kita berdiri meski kaki gemetar. Kita bertahan meski hati retak dan lapar. Dan saat lumpur mulai surut pelan, harapan kita mulai bangkit perlahan. Tak semua nama kembali, tak semua cerita selesai, tapi cinta pada tanah ini menjadi alasan untuk berdiri lagi. Aceh Tamiang, kuatlah walau terluka. Air merenggut tapi Tuhan menyisakan doa. Kita bangun lagi setiap mimpi yang hilang, dengan tangan-tangan yang saling menguatkan. Dan ketika matahari kembali cerah, Tamiang bangkit, takkan lagi